Halo Jebret Tim, hari ini gue mau ngebahas tentang pertandingan UCL di minggu ini atau di pekan ini, yaitu ada MU versus Atalanta, Zenit versus Juventus, ATM versus Liverpool, dan Benfica versus Bayern Munchen. Kita mulai dulu dari MU versus Atalanta. MU bermain di kandang dan menggunakan pemain-pemain andalannya. Di menit-menit pertama MU berusaha sekali untuk menguasai pertandingan, tapi yang dihadapi ini adalah Atalanta yang menggunakan formasi 3-4-3. Yang mana wingback menjadi kunci permainan Atalanta pada pertandingan tersebut. Gue ada pembahasan unik tentang Manchester United versus Atalanta di menit 16 khususnya dan menit 30. Di menit 16, walaupun Manchester United telah tertinggal 1-0, tapi pelatih mereka itu Ole Gunnar Solskjaer atau OGS, pelatih kesayangan sejuta umat, tetap santuy di singgasananya. Begitupun di menit 30 meski telah tertinggal 2-0, lagi-lagi OGS tetap santai di singgasananya, berbisik-bisik dengan Carrick, dan gue nggak ngeliat ada sosok influence, tidak bisa memberikan influence kepada pemain-pemainnya. Tapi untungnya di babak kedua Ole lagi-lagi terselamatkan. Memang siklusnya Ole itu seperti itu menurut gue. Kalah, Ole out, berhasil menang, dan gitu terus, muter-muter terus. Menurut gue siklusnya seperti itu, dan untungnya tertolong di babak kedua berkat gol para pemain-pemainnya, dan berhasil mencetak 3 gol, yaitu Rashford, Maguire, dan Ronaldo. Yang gue pertanyakan atau bisa kita debatkan kali ini adalah apakah MU bermain bagus? Menurut gue enggak, karena secara personal, secara karakter, satu persatu pemainnya memang dia bermain bagus, tapi secara tim, as a team, menurut gue mereka belum bisa menunjukkan sebuah gotong royong, sebuah sistem yang dijalankan oleh Gunnar Solskjaer. Itu terkait MU. Lalu terakhir gue memberikan kredit kepada Cavani yang mau turun meskipun usianya tidak sudah muda lagi dan stamina-nya juga tidak seprima ketika dia masih muda, tapi dia ikut turun untuk membantu pertahanan Manchester United. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, yaitu ada Zenit versus Juventus yang mana dimenangkan oleh Juventus dengan skor tipis yaitu 1-0. Menurut gue di pertandingan tersebut Juventus bermain dengan hati-hati. Ibaratnya Juventus tidak menggunakan kedua kakinya untuk mengukur kedalaman sungai. Mereka bermain hati-hati, kaki demi kaki, bola dari kaki ke kaki. Yang gue pertanyakan adalah kenapa ada satu pemain yaitu De Sciglio dimainkan dari sejak menit pertama. Kenapa? Itu yang gue pertanyakan. Padahal mereka masih punya seorang Cuadrado, dan De Sciglio ini menurut gue basically secara bertahan dia bagus, namun secara menyerang dia biasa aja. Itu yang gue pertanyakan. Namun gue tetap respect dengan Juventus meski bermain di kandang lawan, di kandangnya Zenit, tapi mereka bisa bermain cukup tenang. Dengan sorakan-sorakan para supporternya Zenit, mereka bermain tenang, kaki demi kaki, bola dari kaki ke kaki, dan juga dengan sistem yang diterapkan oleh Allegri dengan bermain 4-3-3. Dan yang menjadi kunci kemenangan Juventus khususnya di babak kedua terhadap Zenit, yaitu menurut gue Juventus mulai mengendurkan permainan mereka di 60 menit setelah 60 menit. Artinya di menit 61 sampai menit 90 mereka agak sedikit mengendurkan permainan dengan masuknya pemain-pemain seperti Ramsey masuk, terus Moiskin masuk, Locatelli keluar. Mereka sedikit mengendurkan permainan dan mencari counter attack, dan berhasil mereka lakukan hal tersebut. Khususnya dengan De Sciglio yang ditaruh di sebelah kiri ketika Alexandro diganti oleh Cuadrado ditaruh menjadi bek kanan, De Sciglio menjadi bek kiri. Dan kebetulan menurut gue itu gol yang mencari counter attack dan juga sebuah kebetulan karena De Sciglio nggak terlalu sering melakukan assist tersebut. Dan betul saja Juventus berhasil menang dengan skor tipis yang dicetak oleh Kulusevski melalui assist oleh De Sciglio dari sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke pertandingan Liverpool versus ATM yang dimenangkan oleh Liverpool dengan skor 3-2. Liverpool bermain dengan skuad andalannya khususnya di lini belakang dan juga lini depan mereka dengan trio Firmansyah, Firmino, Mane, dan Salah. Seperti biasa kalau nonton kemarin Liverpool versus Watford di PL, mereka seringkali membuild atau membangun serangan dari sisi kanan mereka, yaitu melalui Trent Arnold, lalu Muhammad Salah. Dan betul aja gol pertamanya Liverpool berasal dari sebelah kanan mereka yang diceploskan oleh Muhammad Salah. Menurut gue Liverpool ini lagi on fire banget musim ini, karena mengingat pemain-pemain andalan mereka telah kembali dari masa cedera mereka dan juga fokus dari
klub Liverpool ini bukan mencari pemain menurut gue di bursa transfer kemarin, tapi mempertahankan pemain-pemain andalan mereka, pemain-pemain kunci mereka seperti Virgil van Dijk, Firmino, Salah, Mane, dan semuanya. Alisson juga termasuk. Tapi sebaliknya, Atletico Madrid menurut gue inkonsistensi mereka baik itu di La Liga dan juga UCL terlihat. Performa pemain-pemain andalan mereka seperti Joao Felix belum kelihatan, Suarez juga masih belum menunjukkan performa terbaiknya, dan juga Griezmann yang baru balik dari Barcelona kembali ke Atletico Madrid belum menunjukkan performa terbaiknya, dan ini menjadi PR besar bagi pelatih mereka yaitu Diego Simeone untuk menemukan kembali performa-performa terbaiknya. Dan menurut gue pertandingan Atletico Madrid versus Liverpool bukan hanya duel sengit lini depan mereka, tapi duel sengit kiper terbaik di dunia yaitu Oblak dan juga Alisson. Gue bisa pastikan mungkin save mereka bisa di atas 3 di pertandingan tersebut. Dan lalu terakhir mengenai kartu merahnya Griezmann, menurut gue tidak ada unsur kesengajaan dari Griezmann ya menurut gue. Karena kalau ngelihat tayangan ulangnya, Griezmann memang mengarahkan kaki tersebut ke bola yang kebetulan Firmino dalam posisi rendah dan terkena muka Firmino. Menurut gue tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur kesengajaan. Oke, terakhir yaitu Benfica versus Bayern Munchen yang berhasil dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor 4-0. Menurut gue pemain belakangnya Benfica terlalu panti jompo ya, dengan nama-nama seperti Otamendi dan Vertonghen yang usianya sudah 33 dan 34 tahun masing-masing tuh. Yang mana lawan yang mereka hadapi yaitu pemain-pemain kencang, pemain-pemain Bayern Munchen yang memiliki kecepatan seperti Coman, Gnabry, dan Sané. Dan betul aja Coman dan juga Gnabry berhasil mengacak-ngacak lini pertahanannya Benfica kalau lihat pertandingannya. Tapi gue salut sama Benfica yang bisa nahan imbang Bayern Munchen di babak pertama, bahkan sampai menit ke-60 meskipun ada beberapa kali gol yang dianggap tidak gol oleh VAR. Lalu babak kedua Bayern terlihat semakin menekan Benfica khususnya dari sisi sayap mereka melalui Coman. Lagi-lagi Coman berhasil mengacak-ngacak lini bertahannya Benfica. Tapi menurut gue ini pertandingan beda kelas ya antara Bayern Munchen versus Benfica. Khususnya Bayern Munchen memiliki pelatih yang luar biasa fenomenal dan berbakat yaitu Julian Nagelsmann, lulusan The Academy atau kepelatihannya Jerman, yang mana memiliki prinsip 30% gol itu tercipta dari tendangan mati. Kenapa kamu tidak melakukan hal tersebut? Dan betul aja gol pertamanya Bayern Munchen berasal dari bola-bola mati. Menurut gue ini perbedaan kelas dan hasilnya bisa lu lihat sendiri, 4-0 dimenangkan oleh Bayern Munchen dan sangat layak Bayern Munchen menang di pertandingan tersebut. Sekarang gini, kenapa sih gue bilang Julian Nagelsmann ini pelatih yang fenomenal, pelatih yang berbakat? Karena murni pertama, lu bisa cek sendiri pelatih-pelatih asal Jerman yang memang jebolan The Academy yaitu kepelatihan pelatih sepak bola Jerman. Itu memang menelurkan bakat-bakat pelatih terbaik di dunia. Dan sekarang gue tanya ke lu yang nonton video ini, 3 juara UCL, siapa sih pelatihnya? 3 musim terakhir yang juara UCL klubnya dilatih oleh siapa? Semuanya pelatih Jerman. Bisa gue sebutin 3 musim lalu Liverpool juara dengan dilatih oleh Klopp asal Jerman. Lalu 2 musim lalu ada Bayern Munchen dilatih oleh Hansi Flick, dan musim lalu Chelsea yang dilatih oleh Tuchel. Itu yang pertama alasannya kenapa Nagelsmann gue sebut sebagai pelatih yang fenomenal dan pelatih yang hebat. Kedua, pelatih ini sudah melatih sepak bola sejak umur 21 tahun alias kurang lebih 13 tahun yang lalu. Sekarang umurnya Julian Nagelsmann yaitu 34 tahun. 21 tahun dia sudah, di umur 21 dia sudah mulai melatih sepak bola. Dia merupakan pertamanya pemain sepak bola Augsburg, tapi terpaksa harus berhenti dari pemain sepak bola karena mengalami cedera lutut yang parah. Lalu di umur yang sama, tepatnya di umur 21 tahun, dia diminta oleh Tuchel untuk menjadi pelatih kedua tim Augsburg. Lalu di umur 28 tahun dia menjadi pelatih utama Hoffenheim dan menyelamatkan Hoffenheim dari jurang degradasi. Lu bayangin pelatih umur 28 tahun, sangat muda, seumuran dengan pemain-pemainnya, bahkan ada pemain yang lebih tua gue yakin. Tapi dia sudah menakodai tim tersebut dan menyelamatkan Hoffenheim dari jurang degradasi. Bukan itu aja loh prestasinya Nagelsmann. Kenapa gue sebut sebagai pelatih fenomena? Dia juga merupakan pelatih RB Leipzig di usianya 32 tahun dan mengantarkan Leipzig ke semifinal UCL. Lu bayangin, mungkin 5 tahun yang lalu orang nggak ada yang kenal apa itu RB Leipzig atau RB Leipzig itu sendiri. Mungkin orang nggak ada yang tahu, tapi Julian Nagelsmann berhasil mengantarkan RB Leipzig, tim Jerman ini, ke semifinal UCL. Dan yang terakhir, menurut gue sebenarnya ini udah diprediksi oleh seorang bapak gegenpressing yaitu asal Jerman yang bernama Ralf Rangnick. Dia pernah bilang Julian Nagelsmann suatu hari nanti bakal menjadi pelatih Bayern Munchen.
Dan betul saja apa yang dikatakan oleh Bapak Gegenpressing tersebut kejadian, yaitu Ralf Rangnick. Dan gue yakin dengan skuad yang dia punya, pemain-pemain yang dia punya, pengalaman yang dia punya, dan dia juga jebolan di akademi, dengan pengalaman dia punya, experience dia punya, kemampuan yang dia punya, gue yakin dia bisa membawa Bayern Munchen ke level up atau ke level yang lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Berikut review gue. Kalau lo ada komentar atau opini-opini menarik tentang apa yang gue sampaikan dan bisa diperdebatkan, bisa lo tulis di kolom komentar, nanti kita berdiskusi. Terima kasih Jebret Tim. Bye-bye.